Ya, jadi pertanian ini adalah upaya usaha real konkret untuk menciptakan kelimpahan pangan. Maka sebutannya adalah lumbung pangan. Jadi lumbung pangan itu adalah berlimpahnya pangan, maka otomatis akan tercukupi kebutuhan pangan itu, kebutuhan dasar itu. Nah, itu benar itu food estate kok lumbung pangan itu. Belum tentu benar. Ya lumbung pangan saja. Apa? Lumbung pangan itu tradisi bangsa. Kalau food estate nggak tahu. Kalau lumbung itu artinya satu tempat yang terjaga rapi, baik dari penyakit maupun dari hama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada tayang yang perdana ini insyaallah kita ke depan terkhusus bagi para pemirsa yang menjumpai video ini merupakan channel yang kedua ya. Channel yang pertama itu adalah Wahid Kajian Berpikir, yang sementara ini ya sedang ada masalah ya. Insya Allah ini hanya 3 bulan kita mendapatkan peringatan dari pihak YouTube sehingga ya, dialihkan kepada channel yang kedua ini. Insya Allah 3 bulan ke depan maka kajian Wahid Berpikir itu akan tayang kembali ya. Semoga pemirsa tidak kehilangan tayangan ya, karena saya akan menayangkan kajian-kajian ini pada channel yang kedua ini ya. Insya Allah semoga ini pun akan menjadi sarana dakwah yang kedua bagi saya. Baiklah saudara pemirsa, pada kesempatan ini saya pada channel yang kedua ini segmentasinya adalah ulasan kajian dan peristiwa ya. Ini channel yang kedua ini ulasan kajian dan peristiwa ya. Jadi banyak sekali kajian-kajian tentang keislaman, tentang sosial, tentang budaya dan lain-lain yang masuk ke dalam sebuah peristiwa ya. Insya Allah akan saya berikan ulasan-ulasannya ya. Tentu akan kita kaitkan, tentu mesti dikorelasikan dengan firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi ya. Karena ini saya berkeyakinan dan teramat yakin bahwa apa yang terjadi itu pasti ada ayatnya, pasti ada hadisnya. Karena Al-Quran dan hadis ini atau Al-Quran dan sunnah ini merupakan perjalanan yang sejalan, yang sejajar ya. Yang istilah ayatnya atau istilah Qur'annya adalah ayatun bayinat ya, dibuktikan dengan fakta-fakta sosial, dan penjelasan tentang bayinatnya itu ada di Quran. Jadi ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya jelas adalah Al-Quran 30 juz. Praktek-prakteknya pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, dan fakta-faktanya yang ada dalam kehidupan sosial. Nah itu saudara, jadi gak mungkin manusia tidak terbimbing, pasti dibimbing oleh Allah.
Karena Al-Quran itu adalah bimbingan kan, sunnah itu bimbingan. Maka orang yang memahami dengan baik dan dengan benar pasti akan terbimbing. Nah, oleh karenanya sebagai hudan, jadi Quran bernilai hudan manakala ada fakta-faktanya. Nah, itulah yang akan saya jadikan materi pembahasan. Ya, materi pembahasan ini adalah apa yang terjadi, apa yang dinarasikan oleh para pakar-pakar, oleh para ustadz-ustadz, oleh para ulama-ulama yang mungkin masih ada ya kekeliruannya atau ada kekurangannya, dan itu adalah wajar, manusiawi, dan insya Allah Allah pun juga akan terus akan membimbing siapa saja bila mana ada kekurangan atau ada kesalahan atau ada kekeliruan, termasuk diri saya. Dan saya tidak anti kritik dan tidak anti koreksi. Tentu mengkritik dan mengkoreksi itu didasarkan kepada argumentasi yang valid, yang kuat, terutama Al-Quran dan hadis. Nah, itulah saudara, sehingga tidak ada ruang kosong ya di dalam tayangan-tayangan video saya selanjutnya. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa jika tidak dapat melihat tampilan di dalam video saya yang lama melalui channel Wahid Kajian Berpikir, maka silahkan alihkan ya kepada tayangan channel yang baru ini. Insya Allah manfaatnya tetap ada dan terus saya tingkatkan. Baiklah, kita mulai saja saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah ya pengumuman atau pemberitahuan kepada saudara para pemirsa. Baik saudara, pada kajian ini saya akan memberikan satu ulasan di mana video yang barusan saya tampilkan di muka ya, apa yang akan menjadi pelajaran buat kita ya, intinya apa gitu kan. Nah, tentu kalau saudara bisa menangkap, makanya nanti saudara bisa lihat video fullnya. Silahkan di browsing saja video fullnya tentang Syekh Al Zaitun yang memberikan ya sebuah arahan ya, sebuah arahan itu sudah. Jadi tinggal saudara ikuti saja sebenarnya. Siapapun bisa mengikuti, terutama orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki otoritas, itu lebih top lagi jika dipraktekkan. Nah, oleh karenanya saya akan ulas di sini ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai uswah, sebagai tuntunan bagi kita jauh-jauh hari istilahnya kan, ribuan tahun yang silam ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya, sebelum Madinah itu namanya Yastrib saudara ya, Rasulullah itu jelas melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan perintah Allah. Apa itu perintahnya ya? Nah, di sini ada pernyataan Allah yang kemudian difahami Rasulullah itu merupakan perintah. Ya. Jadi perintah itu di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya pembelajaran, tapi di balik itu adalah perintah. Sebenarnya ujungnya adalah perintah. Ya. Pada surat At-Taubah saudara, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah, maka di sini korelasinya innamal mu'minuna ya'muru masajidallah.
sesungguhnya hanya orang-orang mukmin saja. Ya, saya katakan saja. Kalau tidak beriman, nggak akan bisa, nggak akan sanggup, ya, nggak akan mau gitu. Ya'mur, memberikan kemakmuran, menciptakan kemakmuran. Jadi korelasinya begitu. Konsekuensi daripada beriman kepada Allah, dia wujudkan kemakmuran. Jika tidak, ya gampang. Jika tidak mewujudkan kemakmuran, maka dia tidak beriman, kan begitu. Ya kan tinggal bolak-balik aja kan. Mengimani Allah, mengimani hari akhir, maka wujud korelasinya adalah mewujudkan kemakmuran. Jika tidak, ia dianggap dinilai tidak beriman. Itulah sebabnya ketika Rasulullah hijrah ke Yastrib, apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan kepada umat, ya, kepada umat. Bahkan kalimatnya bukan lagi khusus umat yang ada di situ. Kalimatnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti di situ mengandung makna, bermakna amat luas, ya, dan berlaku sepanjang masa. Buktinya apa? Ya kita hari ini segala hal ihwalnya tentang kehidupan mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan gitu. Makanya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan hanya lingkup yang dihadapi oleh Rasul saja waktu itu di Yastrib, ya. Dua kaum pendukungnya, Muhajir dan Ansor, Muhajirin dan Ansor. Setelah hijrah itu. Ya, apa kata beliau? Afsus salam. Tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, dan jalin hubungan silaturahim. Itu pidato Rasulullah. Itu arahan Rasulullah. Jadi Rasulullah, ya, jelas memahami banget ayat tadi. Nah, jadi kalau mau berbicara kemakmuran, ya, berarti di situ berlimpahnya sebuah kebutuhan, terutama kebutuhan dasar. Makanya tadi kalimatnya wa it'amut ta'am. Nah, jadi dua yang dikerjakan oleh Rasulullah pada saat hijrah, membangun masjid, ya, lalu berpidato. Ya, itu membangun masjid lalu berpidato. Nah, sayangnya saudara, sayangnya umat Islam ini pada umumnya, ya, termasuk di Indonesia, memahami ibadah itu masih sebatas simbolis. Itu apa maksudnya? Jadi ibadah masih sebatas simbolis atau simbolisasi ibadah yang berupa gerakan-gerakan tubuh dan ucapan-ucapan lisan. Itu sayangnya. Jadi apa yang dipahami di ayat, apa yang dipahami di hadis itu masih berupa letterlek, minim penjelasan atau minim tafsir. Jadi kalau ketemu kata-kata masjid, ya masjid fisik. Ya masjid fisik. Jika ketemu kata-kata ibadah, ya hanya sebatas mahdiyah. Ya. Itu simbol, baru simbol, saudara. Ya, baru simbolis. Jadi ibadah, ya, itu kan berkaitan dengan ito'ah, ketaatan. Gitu kan?
Apa sih taat? Melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kan itu taat. Lah kalau bilang segala kan berarti seluruh hidup dan kehidupan. Bukan hanya yang ditampilkan simbolisasinya saja. Jadi kalau saudara sudah melaksanakan ibadah Mahdiyah, nah itu baru simbolis. Contohnya sholat, puasa, ya. Jadi ibadah-ibadah yang bersifat simbolis ini, ya itu kan puasa saja dibilang kan latihan kan, latihan ketakwaan. Jadi medan tempurnya mana? Selepas Ramadan medan tempurnya. Bisa nggak melaksanakan perintah Allah? Ya. Kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa saum itu adalah latihan. Nah, perangnya, istilah kalau perang itu ya, medan tempurnya di mana? Ya selama 11 bulan itu. Begitu pula sholat. Sholat baru simbolis ibadah, belum ibadah Anda. Nah, kenapa yang diuwek-uwek, kenapa yang dijadikan pembahasan habis-habisan, bahkan kalau perlu debat habis-habisan, masalah keagamaan saja. Ini simbolis itu masalah keagamaan, saudara. Jadi apa medan yang sesungguhnya? Ya di lapangan sosial itu, saudara. Nah itu sekali lagi sayangnya umat Islam, ya sayangnya umat Islam masih seperti itu pemahamannya dan keyakinannya bahwa yang namanya ibadah itu ya saudara rajin sholat 5 waktu, tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan sunah-sunahnya. Ya, intinya semua ibadah mahdoh itulah yang dijadikan jargon istilahnya. Jadi kalau orang yang tidak demikian dianggap kurang ibadahnya, kurang ketaatannya. Padahal tidaklah demikian, saudara. Ya. Jadi simbolis ini amat perlu. Tanpa simbolis ya otomatis dianggap nggak ada. Kayak negara Republik Indonesia, simbolnya ada di mana? Di benderanya merah putih. Kalau bendera itu merah putih nggak ada ya dianggap nggak ada. Sama juga orang-orang Islam yang tidak sholat, ya 5 waktu, yang tidak puasa ya dianggap bukan Islam gitu. Jadi penting keduanya, baik ibadah secara simbolis Mahdiyah maupun ibadah secara sosial, itu keduanya mesti klop. Itu yang saya bahas. Makanya jangan selalu salah paham ya, penting keduanya, teramat penting keduanya. Oke. Jadi bagaimana sih Rasulullah memahamkan kepada hambanya, kepada umatnya maksudnya, ya hamba Allah, umatnya, bahwa absus salam itu, ya tebarkan salam. Tafsirnya harus yang luas, saudara. Jangan sekedar, tadi yang saya katakan kan, ibadah simbolis itu, contohnya apa? Saudara keluar, bermasyarakat, ketemu siapapun, saudara ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum. Itu tebarkan salam, praktek simbolis namanya. Lalu tebarkan salam dalam praktek sosial itu adalah, ya, kan kita selalu juga ucapkan secara simbolis juga. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Itu kan Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Rasulullah menebarkan kesejahteraan. Tebarkanlah kesejahteraan kepada seluruh umat, seluruh manusia. Kan gitu. Jadi salam bermakna menebarkan kesejahteraan. Lantas bagaimana bisa wujud sebuah kesejahteraan? Karena dasar untuk menciptakan kesejahteraan itu adalah kemakmuran. Maka nyambung ya, kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Innama ya'muru masajidallah.
ya'muru masajidallah. Terus masjid secara simbolis, iya, itu bangunan-bangunan yang saudara bangun ya ketika kekurangan dana, minta sedekah di pinggir jalan pakai kain celengan. Nah itu tuh masjid simbolis namanya saudara. Nah masjid secara sosial, masjid secara budaya apa? Ya Rasul sendiri juga yang memberikan tafsirannya. Kullaha masjidah, kullaha ardun masjidah. Kullu ardun masjidun. Setiap jengkal bumi ini adalah masjid. Maka tempo hari pernah saya bahas bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah masjid. Itulah yang mesti diciptakan kemakmuran untuk menuju kesejahteraan. Itu yang orang pada nggak ngerti. Ya. Karena kiainya nggak pernah membahas masalah kemakmuran itu dalam skup sosial. Yang namanya kemakmuran itu ayatnya letterleknya ya bener-bener letterlek. Ya. DKM dibuat, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya yang makmur apa? Kegiatannya. Pengajian mingguan, pengajian bulanan, pengajian sholawatan, pengajian ini dan itu, pembahasan kitab ini, pembahasan kitab itu. Ramai di situ masjid. Apalagi bulan puasa. Ya, sholatnya nggak pernah sedikit, shopnya selalu membludak sampai ke halaman-halamannya ketika sholat Jumat atau ada kajian-kajian akbar. Itu makmur. Diterjemahkannya, dipahaminya kemakmuran itu seperti itu. Ya. Jadi yang disebut makmur itu bukan hanya banyak kegiatannya saja, tapi apa fungsi masjid terhadap sosial? Bisakah memberikan, ya kemakmuran masjid itu bukan masjid yang semakin mewah, semakin besar, kemudian semakin indah, bukan itu. Jamaahnya bagaimana? Ya, itu pun juga sebenarnya masih simbolik latihan bagaimana cara memakmurkan lingkungan. Belum dalam skup besar, latihan aja dulu di situ. Wa'id amuto'am, berikan makan. Makan juga diartikan di situ hanya sekotak nasi, sebungkus nasi, ya, atau segenggam sembako. Itu masih belum cukup juga, saudara. Ya, makanya di situ diberikan kalimat wa'id amuto'am, makan. Makan itu kebutuhan dasar. Maka kemakmuran yang paling menonjol kita dapat melihat, dibuktikan bahwa negeri itu makmur ketika kebutuhan pokok dasar itu tercukupi, terpenuhi secara merata, secara meluas. Nah, makanya itu perintah terutama kepada para pemimpin, kepada para penguasa, orang yang diberikan otoritas, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin sosial. Ya, tentunya tidak terbatas kepada pemimpin negara saja, pemimpin sosial pun di situ tokoh, di situ mamanya ada ormas kan juga pemimpin, mampu nggak mensejahterakan jamaahnya. Nah kalau tidak mampu, ya buat apa saudara mempraktekkan ibadah hanya sekedar simbolis? Ya, nah di situ saudara. Jadi wa'id amuto'am, berikan makan, bukan makanan untuk sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, selamanya. Selama makhluk itu hidup kan butuh makan, nggak punya tempo. Hanya tempo sebulan dikasih makan berhenti, hanya tempo 2 bulan, 3 bulan, setahun kamu. Berarti sini maknanya apa wa'id amuto'am? Akomodir kebutuhan umat agar dia mudah memperoleh kebutuhan dasarnya. Itu maksud daripada perintah Rasul. Contoh, banyak orang miskin yang tidak kuat membeli beras, memberi makanan pokok. Banyak sekali saudara, orang yang hidup dalam kondisi kekurangan, compang-camping, lapar berhari-hari.
akibat daripada pengambil kebijakan, para pemimpin, para ulama, para pemerintah, itu semuanya nggak ngerti perintah Rasul itu. Nah, yang sudah ada, nggak semuanya orang nggak ngerti kan, banyak juga yang ngerti tapi tidak bisa mempraktekkan. Ngerti emang harusnya dipraktekkan tapi nggak bisa, ya faktornya banyak, diantaranya kurang keberanian, diantaranya masih mikir-mikir, punya uang banyak ya tapi masih nggak berani, mungkin kurang ilmunya, atau yang banyak ilmunya tapi nggak punya modal, punya modal, punya ilmu tapi mentalnya masih cemen gitu kan. Nah itu saudara, makanya di sini saya tadi tampilkan video di muka gitu kan ya, Syekh Al Zaitun ya telah memberikan, boleh katakan sampai kepada juklak, itu tinggal ikuti saja kalau mau ya, nggak usah jauh-jauh belajar bagaimana cara memakmurkan masjid, datang ke sana. Begitu saudara ya. Jadi ini masalah besarnya umat Islam itu, terkhusus di Indonesia itu, masih berebut siapa yang paling nyunah, padahal baru melaksanakan hadis doang. Ini juga salah kaprah lagi, dikiranya kalau mengamalkan hadis itu udah melaksanakan sunnah. Belum saudara, bukan, itu baru mengamalkan hadis ya. Kalau mempraktekkan sunnah itu yang tadi saya jelasin, ciptakan kemakmuran, itu baru namanya melaksanakan sunnah ya. Jadi belum. Nah ini saya bilang, memahami sunnah juga saya yakin banyak yang kagak pas ya. Nanti kita bahas ya pengertian tentang sunnah, bagaimana yang namanya sunnah. Jadi harus dibedakan, orang yang mengamalkan hadis dengan orang yang melaksanakan sunnah jelas beda ya. Nah hari ini yang saya bilang itu yang rebutan, siapa yang paling nyunah ya, sama-sama melaksanakan hadis, golongan A melaksanakan hadis, Nabi golongan B melaksanakan hadis juga, golongan C dan seterusnya masing-masing melaksanakan hadis dan masing-masing mengklaim sayalah yang paling nyunah ya. Masa hadis dengan hadis sama-sama dipraktekin berantem, selisih ya, ya nggak begitu saudara. Nah itulah karena tidak paham sunnah ya, sekalipun kiai tapi nggak paham sunnah, akibatnya apa? Umatnya jadi nggak paham sunnah ke bawahnya. Yang dia pahami adalah mengamalkan hadis. Lalu satu lagi, amal dengan amalan beda. Kalau amalan yaitu tadi gerak tubuh dan lisan, ngomong dan apa, gerakan tubuh ya, gerakan tubuh artinya melakukan sesuatu yang sifatnya masih simbolis nilainya ya. Jadi amalan itu simbolis, kalau amal itu kerja itu artinya memproduk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan umat, itu namanya ibadah gitu, melaksanakan sunnah ya. Kalau sekedar melaksanakan hadis, jadi di hadis itu dikutip, kemudian diyakini, kemudian diamalkan ya, padahal bukan sampai situ saja, masih mending lah. Kalau nuduh orang lain yang tidak nyunah itu lebih berabe lagi ya. Itulah saudara yang dapat saya sampaikan, bahwa ayat dan hadis itu adalah bimbingan ya, bagi orang yang ngajinya sudah tuntas, saya tinggal mengamalkan. Nah kebanyakan jangankan tuntas ngajinya ya, ngajinya nggak pernah tuntas, maka bingung mengamalkannya seperti apa ya. Jadi kalau amalan itu simbolis, tapi kalau amal itu memiliki produk. Demikian saudara yang dapat saya sampaikan ulasan daripada video di muka tadi ya, video Syekh Al Zaitun tentang masalah pertanian ya. Jadi pertanian ini adalah upaya usaha real konkret untuk menciptakan kelimpahan pangan. Maka sebutannya adalah lumbung pangan. Jadi lumbung pangan itu adalah berlimpahnya pangan, maka otomatis akan tercukupi
kebutuhan pangan itu, kebutuhan dasar itu. Nah, barulah di situ akan tercipta kesejahteraan. Jadi kemakmuran itu melimpahnya kebutuhan, lalu kebutuhan itu ditebarkan kan gitu kan, ditebarkan ke seluruh umat yang membutuhkan, maka itulah disebut merata, maka terpenuhilah semua kebutuhan dasar itu, baru namanya sejahtera. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.